Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini Guru Online akan membahas tentang contoh soal P3K, khususnya kompetensi teknis. Jadi salah satu kisi-kisi dari seleksi P3K adalah soal tentang kompetensi teknis. Jadi kompetensi teknis keguruan ya. Yang akan kita bahas pertama di sini adalah tentang pedagogik, dan nanti di video-video selanjutnya kita akan membahas tentang contoh sosial kepribadian dan contoh soal profesional dari berbagai bidang keilmuan ya. Baik, kita akan mulai kompetensi teknis soal tentang pedagogik yang pertama. Guru meminta peserta didik untuk memilih tokoh favorit dan menuliskan karakteristik tokoh tersebut yang bisa diteladani. Hal ini untuk menstimulasi kecerdasan A. Verbal linguistik, B. Visual spasial, C. Kinestetis, D. Interpersonal, E. Intrapersonal. Baik, silahkan difikirkan terlebih dahulu apa kira-kira jawabannya. Baik, jawabannya yang benar adalah E ya. Jadi ketika ada seorang guru menyuruh anak didiknya untuk memilih tokoh favorit dari murid tersebut, lalu murid tersebut ditugaskan untuk menulis karakter-karakter yang bisa diteladani dari tokoh kesukaannya tersebut. Nah, hal itu untuk menstimulasi kecerdasan apa tuh? Dan jawabannya adalah E ya, kecerdasan intrapersonal. Jadi kecerdasan intrapersonal ini merupakan kemampuan untuk memahami diri, termasuk stimulasi untuk menjadikan diri menjadi lebih baik berdasarkan keteladanan maupun motivasi yang didapat dari orang lain. Jadi contohnya tadi adalah tokoh favorit ya, apa yang bisa diteladani. Maka jawabannya adalah intrapersonal. Kita masuk ke soal yang kedua. Guru memberikan tugas untuk mengumpulkan foto dan membuat video pada saat berkunjung ke museum. Merupakan stimulus kecerdasan A. Kinestetis, B. Naturalis, C. Logis matematis, D. Visual spasial, E. Verbal linguistik. Baik, silakan dipikir dulu. Nanti di pertengahan video akan Guru Online berikan rangkuman tentang kecerdasan-kecerdasan peserta didik ini. Sekarang silakan ditebak dulu apa jawabannya. Baik, jawaban nomor 2 ini adalah B ya. Jadi kecerdasan visual spasial. Hal ini terletak pada kemampuan berpikir, memahami dan menerjemahkan pikiran atau imajinasi ke dalam bentuk visual atau gambar. Jadi anak yang memiliki kecerdasan visual spasial ini biasanya mampu melihat suatu objek dari berbagai sudut pandang. Dan contoh nyatanya misalkan seorang guru memberikan tugas untuk mengumpulkan foto dan membuat video pada saat berkunjung ke museum. Seperti itu ya, maka jawabannya adalah B. Soal yang ketiga. Di sekolah tertulis beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput, dilarang mencoret-coret meja, dan hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Verbal linguistik, B. Naturalis, C. Logis matematis, D. Visual spasial, atau E. Kinestetis. Silakan dipilih. Iya, benar ya, jawabannya adalah B, kecerdasan naturalis. Jadi kecerdasan naturalis ini adalah kemampuan untuk mencintai lingkungan dan sesama makhluk hidup. Jadi contohnya tidak menginjak rumput sembarangan, tidak mencoret-coret meja, nah seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu, aturan-aturan yang seperti itu merupakan pembiasaan kepada peserta didik supaya kecerdasan naturalnya itu terus berkembang dengan baik. Ya. Paham ya?
Baik. Nah, ini seperti yang dijanjikan tadi, pembahasan tentang kecerdasan peserta didik ya. Jadi ada 8 jenis kecerdasan anak menurut teori multiple intelligence atau kecerdasan multiple. Jadi yang pertama itu ada kecerdasan intrapersonal. Ingat, intra beda dengan inter ya. Jadi kecerdasan intrapersonal ini merupakan kemampuan memahami diri serta kemampuan berdisiplin diri, memahami dan menghargai diri. Jadi diri sendiri, intra kuncinya. Kemampuan memahami diri sendiri. Sedangkan kecerdasan interpersonal, inter ya, adalah kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, perasaan orang lain, seperti itu. Jadi kecerdasan interpersonal ini sering juga disebut sebagai kecerdasan sosial. Jadi selain kemampuan menjalin persahabatan yang akrab dengan teman, juga mencakup kemampuan seperti memimpin, mengorganisir, menangani perselisihan antar teman, juga memperoleh simpati dari peserta didik yang lain. Jadi ketika peserta didik misalkan mampu disukai teman-temannya karena enak diajak ngobrol, sikapnya baik, maka berarti kecerdasan interpersonalnya juga baik, seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada kecerdasan naturalis. Jadi kecerdasan naturalis ini adalah kemampuan untuk mencintai lingkungan dan sesama makhluk hidup. Jadi contohnya tadi di soal seperti tidak menginjak rumput sembarangan, tidak mencoret-coret dinding, seperti itu ya. Baik, yang keempat, kecerdasan visual spasial. Jadi kecerdasan visual spasial ini terletak pada kemampuan berpikir, memahami dan menerjemahkan pikiran atau imajinasi ke dalam bentuk visual ya. Baik, yang kelima ada kecerdasan kinestetik. Nah, ini adalah kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk menggunakan seluruh tubuh atau fisiknya untuk mengekspresikan ide dan perasaan yang ada di dalam dirinya, serta keterampilan menggunakan tangan untuk mengubah atau menciptakan sesuatu yang baru. Jadi bergerak fisiknya seperti itu ya. Baik, yang selanjutnya ada yang namanya kecerdasan musikal. Jadi gampang ya, ini musikal berarti kecerdasan yang berhubungan dengan musik, seperti itu ya. Jadi kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang musik, sebagainya. Baik, yang ketujuh ada kecerdasan logis matematis. Nah, ini adalah kecerdasan yang melibatkan keterampilan mengolah angka-angka dengan baik atau kemahiran menggunakan penalaran atau logika dengan benar. Jadi itu adalah kecerdasan logis matematis. Jadi logisnya itu menggunakan penalaran dengan benar, matematisnya berhubungan dengan angka-angka. Seperti itu aja mengaitkannya supaya lebih mudah diingat. Baik, yang kedelapan ada kecerdasan linguistik atau kecerdasan verbal, yaitu kecerdasan dalam menggunakan bahasa dan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan ya. Nah, itulah ada 8 kecerdasan multiple. Nah, silahkan diingat. Baik, soal selanjutnya. Tadi paham ya tentang kecerdasan tadi ada 8. Baik, yang nomor 4. Berikut ini termasuk ke dalam tindakan yang berhubungan dengan motorik halus adalah A. Melempar, B. Menangkap, C. Mendorong, D. Menggambar, E. Menendang. Baik, jawabannya adalah apa? Nah, silakan dipikir dulu sebentar. Ini gampang ya, ada motorik halus berarti ada motorik kasar. Kira-kira apa? Jawabannya adalah D ya, menggambar, karena motorik halus. Jadi ada motorik kasar, ada motorik halus. Kalau motorik kasar contohnya adalah melempar, menangkap, menendang, mendorong, seperti itu ya. Sedangkan motorik halus itu menulis, menggambar, melukis, seperti itu. Baik, bisa dipahami ya. Kita masuk ke soal nomor 5. Memahami landasan kependidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menerapkan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik,
kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih, merupakan indikator esensial dari subkompetensi pedagogik yang disebut A. Memahami peserta didik secara mendalam, B. Merancang pembelajaran, C. Melaksanakan pembelajaran, D. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, E. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya. Silakan dibaca kembali, dipilih apa jawabannya. Subkompetensi pedagogik. Baik, jawabannya adalah B ya, merancang pembelajaran. Jadi subkompetensi pedagogik merancang pembelajaran itu diantaranya yang pertama dimulai dari memahami landasan pendidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, seperti itu, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, memilih materi ajar, menyusun rancangan pembelajaran atau membuat RPP. Nah, itu merupakan indikator esensial dari merancang pembelajaran. Baik ya, paham ya? Baik. Nah, sebelum kami tutup, kami akan mengingatkan 5 soal per hari saja dipelajari dengan menggunakan pembahasan-pembahasan yang lengkap dan jelas, betul-betul diresapi, maka itu akan membantu persiapan mental untuk menghadapi P3K. Baik, salam sukses dari Guru Online dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan materi-materi berikutnya, terutama pembahasan soal-soal tentang P3K. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.